Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi malam hari ini sampai di hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Oleh pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho memberikan judul sesuai dengan isi hadisnya. Disebutkan di sini, semua kebaikan adalah sedekah. Maka saya arabkan kullul khairati sedekah. Jadi seakan-akan menandaskan bahwa kebaikan apapun itu rupanya, apakah tutur kata, apakah hati, apakah perbuatan, tidak hanya ibadah ritual saja, tapi semua kebaikan itu akan menjadi tabungan amal kita. Gitu ceritanya begitu. Maka jangan sampai bosen-bosennya gitu. Setelah sholat jangan anggurin, karena kesempatan bekal yang mau kita bawa itu masih banyak. Maka seseorang kalau hidup itu pengennya berbuat baik aja begitu. Kenapa? Ya tadi itu kullul khairati, kebaikan apapun itu rupanya akan menjadi tabungan amal baik kita, menjadi bekal yang akan kita bawa begitu. Kita simak bunyi hadisnya. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Langsung saya terjemahkan, nanti kita ure dan kita simak pelan-pelan penjelasan di bawahnya. Ini terjemah lugunya. At-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu dimaknai setengahnya iman, sebagiannya iman, boleh setengahnya iman. Walhamdulillah, dan lafal alhamdulillah itu akan tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, sementara lafal subhanallah walhamdulillah akan tamlaani ma bainas samai wal ardi. Tamla'u akan memenuhi ma apa-apa bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu akan menjadi argumen, bukti. Wassabru diyaun, sabar itu menjadi pelita. Pelita itu nyorot, dia daun, hampir mirip dengan cahaya.
Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sementara Quran akan menjadi hujjah, alasan yang berguna betul-betul membantu dan menolong kamu atau menciderai kamu. Jadi kalau Al-Quran betul-betul kita temani dengan baik, maka akan menjadi penolong. Tapi kalau kita hina dan kita olok-olok Quran itu, maka menjadi alaika, menjadi bahaya dan mandorot buat kamu. Kullun nasi, setiap manusia kita ini yagdu, akan berusaha, fabai'un nafsahu, mestinya bai' itu adalah menjual, tapi diterjemahkan di sini bagus, ia pertaruhkan dirinya, pertaruhan, yang mana hampir apa-apa kita mau beli dengan kita, pertaruhan fabawiun. Dengan pertaruhan itu, dengan pembelian kita itu, ini di sini sebenarnya ada yang untung, famu'tikuha, mestinya mu'tikuha itu membebaskannya, tapi diterjemahkan bagus dengan terjemahnya ada yang untung dan ada yang merugi. Jadi dengan potensi manusia yang ada, kan kita dibekali nikmat-nikmat oleh Allah, ucapan, pendengaran, penglihatan, gerak, sehat, panjang umur, ini bekal semuanya. Kalau kesemuanya ini kita untuk beli yang bagus-bagus, untung nanti. Tenaga kita beli untuk sholat, kayak begitu. Tapi bisa juga tenaga kita digunakan untuk maksiat, maka akan rugi. Ya, gitu ceritanya. Nah, ini kita urai pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 223. Dalam syarah hadisnya, lafal per lafal, nomor 1 tadi kita sempat simak, bunyinya adalah at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuhnya iman. Oleh karena itu jangan sampai lewat dengan sia-sia, mumpung nilainya dihargai sedemikian mahalnya. Maka usahakan bapak-bapak, namanya bersuci bisa jadi dari najis. Maka begitu kita ngalami najis, segera disucikan biar imannya terus jadi lagi gitu. Kalau sudah bersuci, hitungannya jalan. Najis apa itu? Ya rupa-rupa. Habis buang hajat, jangan langsung dikantongi, tapi bersihkan betul najis. Habis memelihara burung, nyemprot-nyemprot, bersih-bersihin, maka jerih payahmu bersihin tanganmu dari kotoran najis itu akan menjadi bersih dari najis. Nanti saya uraikan ayatnya. Namanya bersuci, bisa jadi bersuci dari wujud najis. Apalagi makanya bapak-bapak sekalian jangan pernah gitu, hindari betul memelihara anjing kalau memang tidak betul-betul ada hajat yang mendesak untuk jaga keamanan, untuk melacak narkoba misalnya. Kalau cuma iseng-iseng aja jangan. Syatrul iman masalahnya. Lah kadang dunia karena modern, karena maju, terus memelihara anjing itu terus kayak gagah, terus kayaknya terus elit. Jangan. Karena taruhan akhirat. Seneng kayak apa? Lah bagaimana untuk melestarikan ini? Ya berarti dunianya lain, bisa ada lagi nanti di kebun binatang atau apalah misalnya. Ada tugasnya masing-masing. Karena berkaitan dengan ini, yang najis-najis. Apalagi misalnya najis itu ya banyak kalau teruskan. Terus bersuci dari hadas.
Hadis itu adalah kotoran yang tidak kelihatan, tapi statusnya orang tersebut tidak suci. Kalau istinja, ya betul-betul ada kotoran yang nempel, maka harus dibersihin. Walaupun sudah istinja, bersihin tadi itu, statusnya masih orangnya hadas. Oleh karena itu setelah istinja, setelah dicebokin, kita wudhu. Nah ini membersihkan, wudhunya itu adalah membersihkan hadas. Tapi kalau cebok dan istinja tadi itu adalah membersihkan najis. Najis rupa-rupa. Maka kalau di rumahnya misalnya kok segera disuci, ya itu menjadi rangkaian numpuk-numpuk amal kebaikan nanti kita di akhirat. Jangan sampai dibiarin. Ngompol misalnya, maka betul-betul diperhatikan. Ada cucu, ada anak yang kecil kok ngompol. Nah, begitu harus harus diperhatikan betul. Karena ini at-tahuru diingatkan dengan hadis ini, at-tahuru syatrul iman. Berarti kalau najis kamu biarkan aja, takutnya imannya akan ngelepas. Harus ngelengket terus. Dan bisa jadi namanya bersuci dimaknai bersuci dari kotoran-kotoran batin. Ini kalau dalam kajian tazkiyatun nafas. Kalau gampangannya adalah kajian tasawuf. Kelihatannya sih sudah tidak kotor lagi, tidak ada ee-nya, tidak ada kencingnya, dan sudah wudhu. Tapi hatinya itu masih kotor aja. Rakus, serakah, iri, dengki, pelit, takabur, ujub, macam-macam kesana. Maka sebisa mungkin itu juga harus dibersihkan. Apalagi nifaq, penyakit munafik, penyakit kafir tapi dia sembunyikan, hanya pura-pura beriman, itu sebenarnya kotor. Kalau pas mali coblosan, wah kayaknya alimnya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau sudah coblosan lewat, wah nakal lagi, jangan. Selama ini nggak pernah nutup aurat, nggak mau kerudungan, bahkan menghina, mengolok-olok. Tapi kalau perlu, kalau lagi butuh, wah kerudungnya bagus, ini jangan. Ya harus diniati. Mau nyalon atau tidak nyalon, karena itu adalah perintah agama, ya dijalani. Kenapa harus jalani? Menjadi tabungan amalmu besok. Karena kita meyakini ada hari besok, hari akhirat. Sementara sangu-sangu di dunia ini bakal ditinggal, rekeningnya ditinggal, rumah yang berapa tempat itu juga ditinggal. Maka orang Indonesia bagus itu mengistilahkan mati itu dengan meninggal dunia. Bagus sekali itu. Jadi seakan-akan semua dunia yang dia miliki dia tinggal. Yang dibawa apa? Ya ini kembali kullul khairat. Semua kebajikan-kebajikan yang pernah dia amalkan di dunia. Maka ini tadi bersuci dari najis, statusnya najis, entah itu nanti tai cecek, tai burung, kotoran hewan apa dan sebagainya, termasuk tadi itu adalah anjing dan sebagainya tadi itu. Mensucikan dari hadas, baik itu hadas gede, hadas kecil. Hadas gede berarti kita gaul, habis gaul. Maka kalau habis gaulin istri, maka ya sebisa mungkin setelah kayaknya capeknya sudah segera mandi. Apalagi kok menyadari namanya umur itu tidak ada yang tahu. Kok sekiranya Allah panggil di umur itu, semoga dalam keadaan suci sudah, ya beda. Termasuk bersuci daripada kotoran-kotoran hati. Kita berusaha untuk mensucikannya. Maka setiap semangat untuk mensucikan itu akan meningkatkan iman kita. Imannya semakin tingkat, ya berarti ya keuntungannya gede.
Tapi ketika imannya tipis, ya berarti akan mendapatkan kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nanti akan sinkron begitu. Jadi demi masa yang sudah dilalui manusia selama ini, setiap manusia akan berpotensi betul-betul rugi. Siapa yang enggak rugi? Adalah mereka yang beriman. Nah, berimannya itu gimana? Senantiasa berusaha untuk suci, terus bersuci. Makanya dalam surat Al-Baqarah, seingat saya itu ayat 222, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ini bertobat ini, kalau kita telusuri, sejatinya ada kotor-kotor dosa, kan begitu ya? Dosa macam-macam. Apakah dosa besar, dosa kecil, tapi kita berusaha untuk tobat, kapok, janji tidak mengulangi, nyeselin yang sudah terjadi, entah itu nyuri, mabuk misalnya, nyolong. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia mencintai orang-orang yang bersuci. Maka kalau kita kok meninggal dalam keadaan bersuci, ya terus langsung otomatis akan dicintai. Cinta berarti meridhoi. Cinta berarti merahmati. Rahmat itu berarti membelas kasihani. Kalau seandainya ada dosa-dosanya, berhubung sudah dicintai dan dikasihi oleh Allah, semoga kelebur, gugur dosa-dosanya. Maka kita berusaha untuk bersuci aja. Nah, ini kalau kita teruskan, cuma karena waktunya ya harus bagi-bagi. Kalau seandainya teruskan, bapak-bapak menyimak fadilah dan keutamaan wudhu luar biasa sudah. Maka apa yang disebut dalam ulama-ulama fikih, usahakan untuk daimul wudhu. Dalam kondisi wudhu batal wudhu begitu. Ini dalam rangka ini untuk mengejar agar kita diridhoi dan dicintai oleh Allah. Bahkan diuraikan dalam wudhunya itu, setiap basuh ini maka dosa-dosa yang pernah dilakukan muka akan gugur, akan berjatuhan sesuai dengan jatuhnya air yang kita buat untuk wudhu. Berkumur, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan di mulut ini semoga juga terhapus. Kumur, piup itu, tangan sampai kaki. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Taubah juga ada. La masjidun ussisa, termasuk masjid ini. Ternyata di antara agenda besarnya adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Bahwa di dalam masjid itu sejatinya adalah ada orang-orang yang menginginkan membersihkan dirinya. Yuhibbuna, mereka ingin sekali. Ingin apa? Ayyatatahharu, untuk bersih-bersih. Maka kita semuanya ini yang memakmurkan masjid, yang nempel, lengket, terus tidak pisah-pisah dengan masjidnya, maka kotor-kotor yang ada itu dengan bertahap-tahap akan hilang, akan pada berjatuhan. Nah, ini juga banyak sekali kalau kita membahas tentang fadilah memakmurkan masjid berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis yang lain. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Baik tadi itu, apakah bersuci dari najis, bersuci dari hadas,
bersuci dari kotor hati. Maka bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, hatinya harus betul-betul ikut dibersihkan, harus begitu. Di tengah-tengah wudhu jangan sampai membersihkan fisiknya aja, tapi juga harus sambil jalan bersihkan kotor-kotor hatinya. Yang masih bakhil begitu, masih pelit begitu, maka latih untuk dermawan. Yang masih suka takabur, kayaknya gagah sendiri, ujub, maka melalui terapi ke masjid, maka semakin tawadhu begitu. Suka marah aja, misalnya emosi, uring-uringan aja, maka dengan rajinnya ke masjid itu usahakan ada usaha untuk sabar, jangan uring-uringan aja. Ayat-ayat yang lain masih banyak lagi. Qad aflaha man tazakka. Bersuci itu bisa jadi disinonimkan dengan tazakka. Qad dari lafal apa ini tadinya? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus qad aflaha man zakkaha. Sungguh betul-betul beruntung. Siapa orang yang beruntung? Man, orang tazakkaha. Apa? Tazakka, orang-orang yang membersihkan. Apa yang dibersihkan? Jiwanya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Man zakkaha. Orang-orang yang makanya menjadi kajian tazkiyatun nafsi, begitu nanti. Membersihkan biasanya soal akhlak. Karena ada hati-hatinya yang kotor tadi itu najis, harus dibersihkan. Nomor 2, nah ini kalau dilanjutkan masih banyak lagi, tapi bapak-bapak nasihat ini, hadis ini berusaha untuk mensucikan diri aja. Baik itu mensucikan apapun bentuknya. Karena semakin suci seseorang akan semakin tingkat imannya tinggi. Ketika imannya tinggi, ya berarti keuntungannya juga akan tinggi gitu. Sesuai dengan tadi itu qad aflaha. Barang kayak gitu kita nanti pulang di akhirat sama-sama untungnya, tapi tingkat keuntungan kita akan beda kelasnya, suguhannya. Kenapa? Karena ketika di dunia getol kita untuk bersuci beda-beda. Ada yang cuek, jadi sucinya ketika mau sholat aja, tapi berusaha selama hidupnya. Totalannya nanti di akhirat. Selama dirimu di dunia, banyakkan mana ketika suci dengan batal, gitu istilahnya begitu. Dengan batal, banyak-banyakan, itu namanya nanti totalan. Sama juga kalau seandainya bersih dan kotornya hati, kira-kira antara pelitmu dengan dermawanmu, banyakkan mana totalan nanti. Dengkimu dengan syukurmu, apa kayak gitu ya. Nomor 2 dilafal walhamdulillahi tamlaul mizan, bahwa alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Maka kita bertekad timbangan kita agar terpenuhi dengan lafal-lafal tersebut. Maka usahakan untuk mengucapkan alhamdulillah dengan segala makna dan pesannya harus terus. Dikit-dikit alhamdulillah. Bahkan ketika selesai mengerjakan amal-amal soleh juga alhamdulillah. Saya kalau pas kena jadwal akhir Ramadan kan puasa diikuti, alhamdulillah kelar. Tadarusan ditelatenin halaman sehalaman sampai setebal ini khatam. Tarawih yang sekian rakaat ditelaten selesai. Sedekah kita kuras aja tiap ini ya. Tarawih ada keliling kota, entah nabung berapa itu. Maka biasanya kalau saya diamani di akhir Ramadan,
saya ajari untuk alhamdulillah ini dengan redaksi alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ya Allah, alladzi bi nikmatihi, yang mana dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah, tatimmu bisa tamat. Bisa tamat maksudnya bisa kelar, bisa selesai. Apanya yang selesai? As-sholihat, amal-amal soleh. Padahal puasa itu dijalani sehari begitu itu beratnya luar biasa. Karena orang nahan lapar seharian, nahan haus seharian. Tapi karena disabarin, ditelaten, yuk kok selesai juga. Baca Quran juga begitu, lafal per lafal tulisannya beruwet, tapi kok selesai. Maka kita mengungkapkan rasa syukurnya, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Ini biasakan juga Bapak-bapak sekalian, kalau seandainya punya program rangkaian kegiatan kok selesai, alhamdulillah. Ketua panitia misalnya, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Begitu. Ada menyelenggarakan muktamar misalnya, sambutan, pembahasan ini, diskusi, memecahkan problema bangsa dan sebagainya, kok sudah penutupan muktamarnya, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Amal-amal soleh, kegiatan-kegiatan yang menumpuk tadi kok kelar juga, alhamdulillah. Begitu. Bapak-bapak misalnya ngawinin anaknya dikawinkan, dinikahkan, itu kan kegiatannya panjang itu. Dari rangkaian ngelamar, rangkaian ini dan sebagainya, jamu tamu, walimahan, foto-foto macam-macam, kok kelar. Semoga nggak ada dangdutannya, walimahan, agak nyinggir-nyinggir, sedekahnya ini, salamannya, dan sebagainya, silaturahminya, kelar semuanya. Sehingga yang tadinya nggak boleh jadi boleh, dua keluarganya tadinya misah jadi silaturahmi, keluarga besar. Maka kok kelar, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Begitu. Renovasi masjid, wah dari ini dan sebagainya, alhamdulillah selesai. Lagi-lagi alhamdulillah dengan nikmatnya Allah tatimmu bisa tamat as-sholihat, beberapa amal kebajikan. Lagi alhamdulillah, ini agar alhamdulillah itu muter terus begitu ya Bapak sekalian. Ketika kita habis tidur, alhamdulillah lagi, biasakan. Alhamdulillah tidurnya nyenyak. Padahal kasurnya ya kasur biasa, bahkan nggak kasuran, cuma tikeran aja. AC juga nggak ada, tapi alhamdulillah kok bisa tidur nyenyak. Maka bangun-bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah dia matikan kami barusan. Jadi untuk perspektif doa ini, orang tidur itu dinilai mati. Maka kalau pas ngaji seperti ini jangan sampai tidur, sebab kalau tidur nggak kebagian. Untungnya pas ngaji kita saat ini hanya dibagi materi fotokopi, dibagi snack, yang tidur lewatin aja, orang mati, ya benar. Padahal snacknya nasi kebuli, lewatin yang tidur. Kenapa? Orang mati nggak butuh makan.
Apalagi misalnya di amplop 100 ribuan, maka yang ngaji kok kebelan tidur, lewati aja, nggak tahu dia. Nah gitu, kasih minum, kasih snack kan, lewatin. Nah, kembali pada materi tadi itu, sebetulnya dimotivasi kita, dianjurkannya alhamdulillah selalu diucapkan, jangan sampai pernah berhenti. Apalagi setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, kenikmatan tidur. Lah ini walaupun kelihatannya cuma sekali setelah tidur, tapi kalau dihitung-hitung selama hidup kita, ya banyak juga. Wong kita ini kalau dihitung-hitung, tidur kita selama di dunia ini berapa kali? Wong kita usianya bapak-bapak sepuh-sepuh, 60 lansia semuanya. 60 tahun, 65 tahun, itu berapa hari itu? Makanya walaupun kelihatan sekali, tapi kalau ditelaten-telateni ternyata jadi tabungan amal baik kita di akhirat. Makanya judulnya tadi adalah sedekah kita juga, tabungan amal baik. Apalagi sehari semalamnya tidurnya entah berapa kali. Banyak-banyak sepuh, orang sepuh udah nggak kerja lagi. Habis sholat zuhur, ngapain ini? Tidur, nanti biar untuk persiapan asar, tidur lagi. Jadi seharinya entah berapa alhamdulillahilladzi ahyana. Habis qadaul hajat juga begitu. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu bisa memenuhi timbangan tadi itu termasuk. Yang mana kalau dimaknai alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah dan terima kasih kepada Engkau ya Allah, alladzi azhaba, yang telah, zahaba itu mestinya pergi atau bisa dimaknai menghilangkan, makanya zahabat dzuma'u sama sekali azhaba, yang telah memergikan anni dariku al-adza, penyakit. Orang kalau di sini lagi kebelet sakit, perutnya itu desek-desek. Jangankan yang hajat ada barangnya, apa namanya, angin aja nggak bisa keluar, kembungnya gas. Saya mengalami itu sakit juga, gas nggak keluar. Entah itu lambung apa istilahnya. Lah ini bisa kentut. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kok ahyana? Apa tadi? Azhaba anil adza wa afani. Dan yang telah menyehatkanku, sehat wal afiat. Nah, afa itu seger lagi. Tadinya ketika kebelet terus antri di sini, wah keringetan, panik dia ketika nggak keluar. Kan begitu. Orang kalau kebelet ternyata toiletnya terbatas, diisi orang, diketok-ketok nggak keluar-keluar, apalagi gembokan, panik dia, sana kesana, keringetan ini, begitu keluar. Sama orang ngempet angin, sholat isya sudah rakaat ketiga, ngempet angin. Kalau di bus kan nanti kan sayang, ini sudah 3 rakaat, timpat panik sekali. Kenapa ustadznya nggak agak cepat sedikit ya? Itu begitu salam, assalamualaikum, itu langsung keluar, itu udah alhamdulillah. Jadi dengan modalmu alhamdulillah begitu, itu nanti di akhirat bisa tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan-timbangan amal kebaikan kita. Maka hampir semuanya ini alhamdulillah, pokoknya di alhamdulillah aja. Apalagi ada habis sholat juga begitu. Yang 3 serangkai itu subhanallah, subhanallah, nanti ada di bawahnya, termasuk adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Maka nikmati aja. Walaupun ada kajian ba'da maghrib, sempatkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi nggak ada kajian maghrib, malah puas-puasin. Dipuas-puasin maksudnya nikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ngitungnya juga harus benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekali sudah ngitung berapa ini? 3. Banyak itu gitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baru 11 kali ngerasa sudah 33 kali. Nah ini kita ini tanya, oh pantesan banyak korupsi. Oh alhamdulillah jadi korupsi. Ada yang nakal lagi, ngorupsinya tidak ngitung aja, tapi lafalnya juga dikorupsi. Ndelah, 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 ndelah. Karena kalian mestinya enakin, karena itu yang akan memenuhi timbanganmu. Jangan sampai nanti timbanganmu penuh dengan yang busuk-busuk. Boleng, kalau bahasanya Jawanya boleng. Boleng itu busuk, mangga nggak bagus itu namanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bisa tamlaul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sementara lafal tasbih dan lafal tahmid bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi selonggiarnya ini jangan sampai kosong belum. Kau penuhi dengan tasbih dan tahmid. Oleh karena itu saya simak tadi itu, seingat-ingat saya dengan masalah tasbih itu di surat An-Nur. Tadi saya batasin tadi itu surat An-Nur ayat 41. Kalau bapak-bapak telusuri lagi surat An-Nur mana tadi ya, ayat 41. Kenapa antara bumi dan langit ini kok sampai kepenuhan dengan tasbih? Memang iya. Ayat 41 ya, surat An-Nur, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullum qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Alam taro, apakah kamu tidak lihat? Lihat maksudnya perhatikan. Annallah, sesungguhnya Allah, yusabbihu itu ditasbihi atau bertasbih lahu kepadanya. Siapa yang bertasbih? Man, orang-orang fis samawati, yang ada di langit-langit. Bapak-bapak, di langit itu ada berapa man itu? Kalau dalam bahasa iman kita adalah malaikat. Jadi langit kalau kita lihat tanpa iman, yang kita lihat ya cuma bintang, planet, bulan, matahari. Entah nanti itu unsur bentukan langit, entah apa itu kalau ke sana, yang penasaran. Tapi yang kita lihat dari bumi ini ya bintang-bintang, entah berapa jumlahnya itu. Tapi kalau dilihat dari perspektif iman, yang mana iman itu adalah percaya kepada yang gaib, yang tidak kamu lihat tapi ada, termasuk malaikat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, atau kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ke sana itu malaikat semuanya bertasbih. Makanya benar kalau tasbih itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Apalagi di sini tambah mana tadi? Samawati wal ardi, dan orang-orang yang bertasbih. Maka semoga kita termasuk yang ayat 41 surat An-Nur ini. Jangan termasuk orang yang cuma bengong aja ketika di bumi, tapi orang yang bisa memenuhi bumi ini dengan tasbih-tasbih itu. Di surat Al-Isra juga sama. Surat Al-Isra ayat 44, semuanya pada bertasbih
Hanya saja kalian tidak mengerti, memahami tasbih-tasbihnya, pohon-pohonan, gitu. Hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di laut berapa itu? Dalam ayat tersebut, dalam ayat 44 dalam surat Al-Isra, itu semuanya bertasbih. Maka ini juga sama. Tidak hanya alhamdulillah, tapi juga tasbih juga harus gencar. Maka tadi rangkaiannya subhanallah, subhanallah. Ini ngitung tadi sama juga, tidak lah sub. Jangan begitu, tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena untuk memenuhi ini. Bahkan adalah satu hadis juga, kalimatani, apa itu? Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Terus apa itu? Habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang sebetulnya enteng untuk diucapkan, tapi bisa memenuhi timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Habibatani ilar rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka biasanya bapak-bapak yang diajak tahlil begitu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka kalau seandainya nyadar hadis ini, ketika imamnya ngimami memandu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, malah ya Pak Imam terus biar penuh nanti timbangan saya. Jangan sampai ini Pak Ustaz enggak udah. Padahal snacknya sudah dibagi, ini kok tasbihnya masih lanjut aja. Jangan begitu. Ya tergantung kita, namanya penumpang, makmum, ikut aja. Selama imamnya masih ngajak subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Biar nanti snack itu biar rata dulu lah, subhanallah. Nah, imam ini biasanya agak bijak. Kelihatannya jamaahnya sudah resah, terus jajan sudah siap sedia, ya udah subhanallah hamdi subhanallahil azim, lanjutkan al-fatihah. Bagus kalau imam begitu. Jangan sampai jamaahnya sudah resah, makanan sudah siap, masih memenuhi timbangan aja. Kita penuhi berikutnya nanti, sesi berikutnya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai ketika imamnya masih ngajak terus, makmumnya gerundel aja. Udah Pak Ustaz, enggak. Jangan, dienakin aja. Kalau keingat hadis ini, ya hitung-hitung untuk memenuhi timbangan-timbangan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, karena apalagi kita sudah tua-tua, jangan karaokean, udah karaokean masa lalu kalau seandainya pernah. Mudah-mudah lagu kenangan enggak usah. Gitu istilahnya. Isinya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Ini kita lanjutkan, tidak pindah ke hadis berikutnya dulu karena bagus ini pesannya. Oleh karena itu bapak-bapak mohon disimpan biar tidak dibagi lagi di bulan depan. Semoga kita masih tetap diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk nabung dan nanam kebaikan masih banyak kesempatan yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.